kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Bold Red Sky. Film ini disutradarai oleh Peter Torchard yang tayang pada tahun 2021. So, buat teman-teman yang penasaran dengan alur cerita film ini, silahkan tonton video ini sampai habis ya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Check it out! Scene pertama memperlihatkan sebuah pesawat yang sedang mendarat di sebuah bandara. Pesawat itu terlihat sangat aneh. Terlihat dari kejauhan, ada seorang anak kecil yang bernama Elias yang berusaha turun dari pesawat tersebut, dan akhirnya ia berhasil. Pada scene selanjutnya, terlihat Elias sedang melamun dengan tatapan yang kosong dan mengingat-ingat peristiwa yang baru saja dialaminya di pesawat tersebut. Dalam penglihatan Elias, lihat ibunya yang bernama Najah sedang memakai wig sebelum berangkat ke bandara karena ia memiliki penyakit. Selanjutnya, Elias juga mengingat keberangkatannya ke bandara dan bertemu dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Farid. Laki-laki tersebut membantu mengangkat kopernya yang sangat berat. Di scene selanjutnya terlihat pesawat sedang lepas landas untuk menuju ke New York. Najah pergi ke New York bersama anaknya untuk mengobati penyakitnya yang sangat langka. Saat di dalam pesawat, Najah mengingat kebersamaannya bersama suaminya yang bernama Nikolai dan juga anaknya Elias. Keluarga mereka pun terlihat sangat bahagia. Sampai pada akhirnya, mobil yang mereka tumpangi mogok di pertengahan jalanan sepi pada saat mereka mau pulang. Mereka pun sangat kebingungan dan pada akhirnya Nikolai pergi untuk mencari bantuan warga sekitar. Dan Najah pun terbangun dari ingatannya. Pada saat ia terbangun, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres di dalam pesawat. Dan ternyata pesawat pun telah dibajak oleh segerombolan orang asing yang membawa senjata tajam dan senjata api. Semua orang yang ada di dalam pesawat tersebut pun panik. Mereka mau tidak mau harus menuruti semua perintah dari para pembajak yang mengancam keselamatan mereka. Akan tetapi seorang anak yang bernama Elias pun tiba-tiba tubuhnya ditarik oleh seorang pramugara yang termasuk dalam komplotan para pembajak tersebut. Dan Elias pun dikembalikan lagi ke tempat duduknya. Najah yang sedang sekarat pun teringat lagi akan masa lalunya di saat ia sedang menunggu suaminya Nikolai di dalam mobil yang sedang mencari bantuan karena mobilnya mogok. Karena khawatir, ia pun segera mencari Nikolai dan ternyata di situ terlihat Nikolai sudah tidak bernyawa lagi akibat serangan dari vampir. Dan vampir itu pun berusaha masuk tapi dihalau oleh Najah. Vampir itu pun pergi karena takut dengan sinar matahari. Akan tetapi, Najah sudah tergigit oleh vampir tersebut. Dan sejak saat itu, Najah pun menjadi sosok vampir. Najah yang merupakan sosok vampir itu pun akhirnya terbangun dari sekaratnya. Ternyata ia belum mati. Ia pun segera bergerak untuk menggagalkan misi para pembajak itu untuk mengambil kendali pesawat. Najah pun meminum darah anjing agar ia menjadi kuat. Salah satu dari komplotan pembajak itu mergoki Najah. Langsung ia digigit sampai mati oleh Najah. Scene selanjutnya menunjukkan Najah keluar dari pintu belakang. Elias pun sangat senang karena ternyata ibunya ini masih hidup. Najah bergegas menuju ke ruang kokpit. Ternyata pilotnya sudah tewas. Ia pun segera mencari pengganti sang pilot. Dan ternyata salah seorang dari penumpang yang bernama Mohammed bisa mengendarai pesawat. Scene selanjutnya menunjukkan salah seorang teroris ditemukan sudah mati. Salah satu dari mereka yang bernama Iqbal mencari tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi. Dan ternyata Iqbal pun mengetahui bahwa Najah masih hidup. Iqbal pun segera mencari keberadaan Najah
Dan benar saja, Naja sudah berada di ruang kokpit. Mereka mengancam akan membunuh salah satu penumpang kalau Naja nggak mau keluar. Dan ketika Naja keluar, ia pun langsung menyerang satu persatu dari teroris itu. Tapi Iqbal masih bisa lolos. Iqbal pun merencanakan sesuatu yang buruk untuk Naja. Ia melumpuhkan Naja dengan sinar ultraviolet agar ia bisa mengambil darah Naja. Dan ketika ia sudah berhasil mengambil darah Naja, ia pun ingin bunuh Naja. Tapi tiba-tiba... Lass ihn Ruhe! Ich muss. Sie ist böse. Du bist böse! Sollst stehen bleiben! Kannst du das? Lass stehen bleiben! Kannst du einen Menschen töten? Helios! Helios! Jendela pesawat pun pecah hingga membuat Naja pun berusaha untuk mencari Iqbal karena Iqbal sudah membawa sampel darahnya. Ia pun berusaha membunuh Iqbal yang sedang berada di dalam mobil tapi tak kunjung berhasil. Iqbal pun menyuntikkan darah Naja ke tubuhnya agar ia bisa menjadi vampir untuk melawan Naja. Tapi tiba-tiba... Naja pun membakar Iqbal yang berada di dalam mobil. Dan sialnya, sprinkler pun menyala. Tak lama kemudian, teman-teman Iqbal pun datang untuk melihat apa sebenarnya yang sudah terjadi. Naja pun segera pergi untuk bersembunyi. Dan saat itu, teman Iqbal pun memeriksa bagaimana keadaan Iqbal. Dan tiba-tiba... Iqbal pun sudah berubah menjadi sosok vampir yang akan menyerang siapapun yang ditemuinya. Kemudian Naja dan Farid berusaha mengunci Iqbal. Namun sayangnya, tangan Farid tergigit oleh Iqbal. Naja pun tetap berusaha mengunci Iqbal dengan bantuan salah seorang penumpang dan akhirnya pun berhasil. Kemudian Naja segera memotong tangan Farid agar tidak terinfeksi virus vampir. Di scene berikutnya memperlihatkan salah seorang penumpang yang mengalami kerusakan ginjal dan hampir mati. Karena ia tidak mau mati, ia pun pergi ke ruang bawah untuk buka pintu yang berisi para vampir dengan kondisi tubuhnya yang sudah sangat lemah. Ketika sudah sampai di depan pintunya, ia pun segera membuka pintu tersebut untuk meminta digigit oleh vampir agar ia bisa tetap hidup dengan menjadi sosok vampir. Tapi bukannya digigit, malah ia dipukuli oleh vampir Iqbal. Dan Iqbal pun membuat kerusuhan di dalam pesawat dengan menggigit seluruh penumpang yang berada di kabin pesawat sehingga semua penumpang terinfeksi virus vampir. Sedangkan di dalam ruang kokpit terlihat Elias yang sedang berusaha mengambil detonator milik para teroris yang berfungsi untuk meledakkan pesawat. Dengan tubuhnya yang kecil, ia melewati saluran udara untuk menuju kargo. Ia pun segera bergerak untuk mengambil detonator itu dari salah satu teroris yang sudah mati. Dan akhirnya ia pun berhasil. Ketika ia hendak kembali lagi ke ruang kokpit, ia pun terjebak di bawah kolong mobil. Para vampir itu berusaha untuk menangkapnya, tapi tiba-tiba...
Di scene selanjutnya terlihat para Densu sedang mengepung pesawat yang dikiranya semua penumpang sedang dalam bahaya oleh ancaman para teroris. Tapi ketika mereka menggerebek ke dalam pesawat, alangkah terkejutnya mereka bahwa semua penumpang yang berada di dalam pesawat sudah banyak yang tewas, kecuali Farid Al-Atwa yang dikiranya adalah seorang teroris. Elias pun segera keluar dari ambulan dan mengejar Farid yang sudah diamankan oleh para Densus. Kemudian para Densus yang masih berada di dalam pesawat diserang oleh para penumpang yang sudah berubah menjadi vampir. Dari samping pesawat terlihat Elias sedang melihat ke arah ibunya Naja yang sudah menjadi vampir seutuhnya dan tidak mengingat dirinya sama sekali. Naja pun berlari ke arah Elias untuk menyerangnya. Dan dengan berat hati, Elias pun segera meledakkan pesawat tersebut dan film pun berakhir. Oke, bagi teman-teman yang ingin request selanjutnya aku bahas film apa lagi, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya, supaya aku lebih semangat lagi untuk upload video alur cerita film yang lainnya. Dan buat teman-teman yang ingin jadi tim gercep channel cerita Elpida, bisa diaktifkan loncengnya ya. Oke guys, see you on the next video. Bye-bye.